Nahmatullah alladzi jalla sam'uhu anda syakirin wa nu'minu bihi imanal mu'minin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nasyhadu alla ilaha illallah rabbul alamin khaliqus samawati wal jibali wal bihari wal aradina wa mukalliful insi wal jinni wal malaikatil muqarrabin biqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin fa innahu aghnal aghniyai an syirkatil musyrikin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin thahhirin amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak ustadz ini di belakang saya, alhamdulillah banyak ustadz yang rawuh nih. Kemudian panitia penyelenggara juga yang sangat saya hormati, ustazah yang juga sangat saya hormati. Seandainya kita bisa mengamalkan tadi 11 hal yang sudah disampaikan, maka berbahagialah kita baik di dunia maupun akhirat. Karena itulah standar orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka lah orang yang berhak hidup bahagia baik di dunia maupun akhirat. Sebetulnya yang tadi sudah cukup. Seandainya saya langsung salam pamit, tapi karena wis sakrup, jadi melanjutkan ini. Tadi adalah standar kebahagiaan. Kemarin saya juga dimintai temanya apa Pak Yai? Saya menjawab menjadi manusia yang beruntung. Tema hari ini kita mengambil surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sering saya sarankan terhadap ikhwan maupun akhwat, minimal umat Islam ini punya Quran terjemahan. Itu minimal. Umat Islam kok tidak punya Quran terjemahan, itu nasibnya akan kalah dengan orang-orang Kristen yang punya terjemahan kitab Injil. Mereka saja setiap Ahad pagi itu sangat semangat dengan membawa kitab Injilnya. Itu saya sering temukan itu. Lah umat Islam malah orang duwe Al-Quran. Ya ini perlu prihatin ya. Karena apa? Ya untuk mengkaji ulang di rumah nanti membuka terjemahan surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani bertawa waro al-dalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim
wa ahdihim raun walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Qad aflahal mu'minun, benar-benar bahagia. Aflaha, aflaha ini kalau ulama Indonesia ini menerjemahkan ada 3 makna. Ibu-ibu bisa melihat di layar televisi saat adzan maghrib di kalimat hayya 'alal falah. Ya, jadi aflaha ini bentuk fi'il madinya, al-falah ini bentuk kata kerjanya atau naskah. Di sana diterjemahkan hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan. Studio yang lain berbeda lagi. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Studio yang lain menerjemahkan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ada 3 makna ini paling tidak. Kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Sehari semalam kalimat ini dikumandangkan oleh muadzin setiap adzan 2 kali. Kali 5 berarti 10 kali. Agar hidup orang yang beriman ini benar-benar beruntung, benar-benar bahagia, dan benar-benar menang. Kemudian dikumandangkan yang qomat ini 1 kali. Kali 5 berarti 15 kali. Sehari semalam umat ini diarahkan agar hidup ini bahagia atau beruntung atau menang. Yang jadi pertanyaan, sudah bahagiakah kita? Betul nggak? Nah, jadi jawabannya berong-berong. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang tidak tahu. Dan ini yang terbanyak itu yang tidak tahu. Seandainya yang sudah bahagia di antara orang 100 ini 10, yang belum bahagia 15, ini yang 75 tidak tahu wis bahagia apa burung. Inilah pentingnya dakwah, itu harus terus-menerus menyadarkan yang 75 ini. Iso-isane orang ngerti wis bahagia atau burung. Kan sudah hilang rasa nih. Jadi yang dakwah harus terus ditekankan agar umat ini ya setidaknya 100% paling tidak yang bahagia terus meningkat dari 10% dan syukur-syukur sampai 100%. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qad aflahal mu'minun. Betul-betul orang yang beriman telah bahagia. Lah, rukun bahagia ini di sini ada 6. Ibu-ibu sering ngaji ya dengan para asatidz. Kalau di sholat ini rukunnya ada yang ngendika 17, ada yang ngendika 18. Rukun sholat agar sholat kita sah. Nah, kalau di rukun bahagia itu hanya 6. Sehingga kalau kita ingin hidup beruntung, hidup bahagia dan hidup menang, sebetulnya rukunnya itu tidak perlu berdarah-darah. Orang perlu urip niki banting tundang.
Lah wong tunggang ganti nggih. Kula arep untune mawon kuwi. Lah malah kalau dibandingi. Ya. Saya pernah punya tamu seperti itu. Pak Yai, saya itu salahnya apa? Ya saya nggak tahu salah jenengan. Yang tahu salah jenengan dan Allah. Kula niku mun banding tunggang sing endi sing dibandingkan. Tak guyoni terus. Mboten namung banding tunggang Pak Yai. Lah terus kula ndas tanggo gawe. Lha kula ngoten. Kan siki dijejak. Nyong tak kepengin weruh potongane wong sing ndas nggo gawe. Kula nggih paham niku sedang menggambarkan hidup berdarah-darah, tapi tidak menemukan keberuntungan. Lha kula takon, sampean si jajare wong Islam ta iki? Niku Pak Yai aneh temen ta nakoni kula Islam apa wudu. Kula ya ora kakon Yahudi kak. Niku malah wudu itu ya. Nah, karena di dalam Islam itu memang ada resep-resep khusus ya. Agar hidup ini beruntung, hidup ini menang, hidup ini bahagia, tidak perlu ndas nggo gawe sikil nggo gawe ndas, ora perlu bandingi galung. Yang pertama, resep yang pertama. Tapi resep ini khusus untuk orang yang beriman. Orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang murtad, orang kafir tidak bisa menggunakan resep ini. Karena resep ini khusus untuk orang yang beriman. Inilah alhamdulillahnya ya. Kita sudah punya iman, sudah punya fondasi untuk hidup beruntung. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yang menang, orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah mereka yang sholatnya ini khusyuk. Ngertos sholat khusyuk Bu? Angel ya. Perjalanan khusyuk kula nggih panjang niki. Saat saya belajar tentang ilmu fikih ya, para ahli fikih fuqaha ini berpendapat hampir sepakat sholat khusyuk ini mengetahui apa yang dibaca, memahami apa yang dibaca. Saya paling paham ya, saat saya sholat bacaan apa saja saya paham, karena memang itu jurusan saya. Tapi saat saya sholat ya, saya berusaha memahami makna yang saya baca. Justru otak saya dengan bibir saya itu sering ganceng karep. Jadi bibir saya harus membaca bacaan sholat, otak saya harus menerjemahkan apa yang saya baca. Itu kadang-kadang saya seperti guru dengan murid. Bibir saya murid sedang membaca, otak saya guru sedang menerjemahkan. Malah weso khusyuk saya. Nih, selalu kepuntal-puntal. Berarti standar khusyuk menggunakan ilmu fikih ini tidak terbukti. Saya yang mengamalkan. Jur ada yang mengatakan khusyuk saat kita sholat seolah-olah kita melihat Allah. Wah, kula berusaha seolah-olah melihat Allah, malah nang batu kayak kula niku sing katon garangan. Kula berusaha mirsani Allah.
Allah, melihat Allah. Malah sing katon terwelu. Wah, ini juga tidak beres nih. Ini lah perjalanan khusus. Syukuran ini dia mawon niku. Masya Allah, inilah pentingnya wahyu, pentingnya Al-Quran, pentingnya Rasul untuk mengalahkan hidup dengan wahyu itu. Di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah 45-46. Minta tolonglah kamu semua terhadap Allah, wasta'inu dengan melakukan kesabaran dan menegakkan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sesungguhnya sholat itu berat sekali. Lakabiratun. Kabiratun itu asline makna niku gede. Sesungguhnya sholat itu gede. Kan malah angel dibaham. Jeguluk gede. Yuk para ahli tafsir sepakat ai lakabiratun. Artinya gede itu berat. Sesungguhnya sholat itu berat sekali. Ternyata benar. Ya. Saya merasakan setiap mau sholat itu rasanya gigire kayak gendong slender. Niki kayak luar meniat niku wis berat niku. Gigire gendong slender. Wetenge bokong lumpang. Sirai nunggi pawon. Pawone wong desa biyen, berat sekali. Wa innaha lakabiratun. Ini yang mengatakan ini wahyu. Illa 'alal khashiyin. Kecuali khusus bagi orang yang sudah khusyuk. Memang tidak berat, ringan. Bahkan begitu mendengar adzan itu memang rindu sekali. Siapa orang khusyuk? Ternyata di sini sederhana sekali, mudah sekali untuk khusyuk. Tidak harus memahami makna yang dibaca. Nih, cukup alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa yang khusyuk? Yaitu mereka yang punya dugaan, tapi dugaan ini yakin, yadunnuna, punya dugaan yakin bahwa mereka bertemu Allah. Kalau di dalam terjemahan mulaqu rabbihim ini diterjemahkan akan ketemu Allah. Orang yang khusyuk adalah mereka yang yakin akan ketemu Allah. Dan ini tinggal merubah kalimat akan, dirubah menjadi sedang. Nanti jangan punya terjemahan, kalimat akan ini jangan dicorek, tapi atasnya atau bawahnya ini ditambahi sedang. Itu yang saya rasakan. Jadi saya yakin sekali Belanda itu dulu ikut mengontrol terjemahan Al-Quran, ya. Sehingga agar umat Islam ini tidak mencapai khusyuk, ya harus diterjemahkan akan ketemu. Ya kapan ketemu nih? Akan terus. Tapi kalau dirubah sedang, ternyata saat kita sholat kita sedang ketemu Allah. Makanya saudara, Allah sehari semalam
membuka pintu khusus untuk orang yang beriman agar sowan wonten ing ngersanipun Allah. Berarti sholat ini sedang ketemu Allah. Kita sedang sowan. Ya. Maka gerakan-gerakan sholat itu tidak sama dengan gerakan orang Buddha saat beribadah. Mereka ajak, ya, sambil duduk bersila, sambil tangannya begini, tidak pernah diganti. Tapi umat Islam saat sholat posisinya berubah-ubah. Kalau saat kita berdiri belum punya pikiran sedang bertemu Allah, saat kita rukuk kita sedang bertemu Allah. Saat kita rukuk kita belum bisa, pikiran kita merasa sedang bertemu Allah. Saat kita iktidal kita merasa sedang bertemu Allah. Diatehi. Setiap panjenengan sudah takbiratul ihram, itulah membuka pintu iswanan. Ya, kita sedang sowan Allah. Dan Allah melalui Rasulnya memilihkan waktu sowan. Ini tidak ada yang mengganggu aktivitas kita. Tadi sholat subuh kita mau ke sawah juga urung weruh tandurane, nggih, bagi para petani. Nggih, kangge wong-wong sing duweni toko, subuh-subuh tokone ya urung buka. Urung arep dibuka ya urung ana wong medhek. Jadi Allah melalui Rasulnya membuka pintu iswanan, ini waktunya. Ini tidak mengganggu aktivitas kita. Untuk nanti duhur kita sudah capek, ya, paling tidak 4-5 jam kita bekerja, ya, kita sudah waktunya istirahat, kita sudah waktunya makan siang. Inilah duhur dilaksanakan, sowan pengersane Allah, kita sedang ketemu Allah. Nanti khusyuk, ya. Ba'da zuhur kita aktivitas lagi, kita capek lagi, asar dibuka pintu lagi, sowan pengersane Allah. Ba'da asar masih boleh aktivitas. Kalau memang orang ngopo-ngopo, ya, masih boleh aktivitas sampai maghrib. Maghrib sowan lagi, sebentar lagi isya sowan lagi. Masya Allah, dosa-dosa kita diampun Allah, kesalahan-kesalahan kita diampun Allah. Apalagi sholat ini dilaksanakan berjamaah. Masya Allah. Inilah resep yang pertama untuk hidup beruntung. Sholat kita diusahakan khusyuk, ya. Bagaimana caranya khusyuk? Kita merasa sedang ketemu Allah. Begitu takbiratul ihram, kita sedang ketemu Allah. Saat kita berdiri, perasaan itu belum masuk, rukuk nanti bisa masuk. Mengapa tidak total? Karena kita punya musuh, namanya setan. Ya, setan itu menjadi korin manusia, teman kita. Jadi jenengan masuk musola, masuk masjid, ini setannya ya ikut. Jadi kalau panjenengan dicegah jangan memasuki wilayah kebaikan, kok jenengan tetap memasuki, nah setannya tetap tidak putus asa. Jadi saat sholat pikiran kita, menurut riwayat hadis, setan ini karena dimensinya api sehingga bisa masuk melalui pembuluh darah.
Jadi pori-pori panjenengan itu bisa masuk, setan bisa masuk itu. Nopo malih mlebu modal kuping, ya mak bludus ngoten nggih. Langsung mlebu utek. Lah teng utek itulah membuat kita lupa. Dari takbir sampai salam. Blen. Bayangna dadi wong sugih. Yang tuku helikopter, nak duwite akeh, disopir dhewek, rokok ya ora kerasa, ideal ya ora kerasa, barang helikopter disopir dhewek tekan Kalimantan, kudune oleh 2 rakaat tahiyat awal, 12 surat tahiyat, aling ngacung karo medhut. Akibai sadar nanti untung oleh 2 rakaat sadar sehingga 2 rakaat ke sana nyambung datang Allah. Tapi nganti 4 rakaat tekan Kalimantan tekan Kalimantan malah helikopter bensin entek njur dijual teman sana dhuwur ayu ora tayang medhur. Lah barang tayang medhur nangisor anak buah gede, anak asu, anak ora wani medhur. Enteni ora lunga-lunga. Barang lunga saking gugupe anjlot malah bokonge macet nang kayu. Jur ngelilir jebul salam. Niki nek ora tau ngaji kados niki. Tapi dengan ngaji kok jebul niki lah penting ngaji. Sehingga yuk kita tahu, ternyata resep untuk beruntung, untuk bahagia, untuk menang. Yang pertama, sholat kita khusyuk. Dan untuk khusyuk, setiap orang bisa, yaitu punya pikiran, punya perasaan kalau kita sedang ketemu Allah. Boni, makin terjemahan diganti, akan yuk ditambahi sedang. Jadi terjemahan Quran di Indonesia sudah waktunya direvisi. Banyak sekali terjemahan yang sudah kedaluarsa. Karena Belanda ikut mengontrol agar umat Islam tidak ke Al-Quran. Ya, sebab kalau umat Islam ke Al-Quran mesti bersatu. Tidak mungkin betah jajah 350 tahun. Bisa dibetah karena kita tidak memahami wahyu. Ya, sekarang sudah merdeka, ternyata resep bahagia itu tidak berdarah-darah. Kita usahakan sholat kita khusyuk. Ini yang pertama. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, yaitu orang yang menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Mu'ridun, berpaling. Berpaling ini ya bisa diterjemahkan menjauhi, yaitu orang-orang yang berpaling atau menjauhi nganil lagwi, dari hal-hal yang lago. Lago itu hal-hal yang tidak berguna, baik itu ucapan maupun perbuatan. Kita hindari. Seperti marah-marah tadi menggunjing, ya kata-kata yang bukan hanya lago tapi justru menimbulkan kegelisahan, itu hindari, baik kata-kata maupun perbuatan yang tidak berguna, hindari. Ya. Nah,
saya ya mendengar teman saya nek pelaku bareng yuk kena musibah, kakinya nyandung watu, mestinya innalillah agar mendapatkan ibadah dan bersabar sehingga rasa sakit menjadi berkurang, tapi malah pangan telo Pak. Malah wonten sing lah kebun binatang nek ora ya kaleng susu Bu. Malah kaleng susu niku. Niki ada, lan niki lah kita hindari. Untuk beruntung kita jaga betul organ bicara kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Kalau memang kita sedang tidak apa-apa, ya zikirlah. Okay. Dengan zikir yang panjenengan ringan, seperti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, duit ikin bilang-bilang, wis oleh duit maning. Alhamdulillah. Iki sing nang ketru ikin kating sempit. Sing nang ngisor klasa ikin bilang-bilang. Iki oleh maning. Sawah dhuwur desa tes panen, ngisor desa wis mangsane panen. Wis alhamdulillah. Jadi setiap manusia nanti akan mengalami jalur-jalur seperti itu. Tapi saat mengalami jalur ujian niku sabar. Nggih. Wis ngerti duwite entek, berase ya entek. Njaluk karo pasangan, Pak. Berase entek. Paling semaur muni, pangan ya entek. Siapa jenengan sing pripun? Pangan ya entek. Dari Masya ya, duit Pak, duit baik. Ini banyak orang yang bisa membeli kendaraan, tapi saat bane halus itu ada yang tukukan. Dan duit butuh beras apa butuh Inilah masa-masa ujian itu seperti itu. Yang ya anak duit yang harus tak butuh beras, orang apa-apa. Yang besok mereka sarapan beras. Nih, woi seorang ini bahagia hidup seperti ini ya. Ini ya. Ini kan perlu ngaji. Waladina hum anil lawi mukridun, kata-kata yang tidak ada gunanya, perbuatan yang tidak ada gunanya kita hindari. Artinya kita sebagai orang yang beriman untuk bahagia, waktu yang diberikan Allah ini kita manfaatkan semanfaat mungkin. Ya, kalau kita sedang tidak beribadah agar kita masuk surga, agar kita mendapatkan banyak pahala, kita yang sedang bekerja agar kita bisa mendapatkan rezeki. Makin kita tekun bekerja, rezeki itu makin diberikan Allah. Inilah waktu. Kalau kita sedang tidak beribadah, diusahakan kita sedang bekerja agar tetap mendapatkan rezeki. Terserah kerjanya apa. Jadi
tidak harus ndas nggo gawe. Tidak harus. Sering saya sampaikan, yang penting tekun. Yang namanya Bang Haji Roma Irama itu kerjanya itu hanya mengelola vokal, mengelola mahrojil huruf, mengelola mahroj. Pita suara ini dikelola betul. Ini tekun. Mengelola pita suara tekun. Njur ditambahi ngutili senar. Kertas ngutili senar. Nasionalnya apa niku? Memetik. Niku keterampilannya hanya memetik senar. Niki tanteng. Tapi ditekuni tetap jadi raja. Orang kita raja, mundur, tapi kan tetap raja. Duite, buktine bocah, lari. Nek duite sedikit kan orang lari bocah ya. Inilah keterampilan. Tidak harus banting halung. Kan cukup nganggo kuku jempol ya. Ora perlu bantingi. Baru. Masa keterampilan apa saja monggo ditekuni. Nanti akan mendatangkan pahala. Ya. Itu yakin. Waktu yang diberikan Allah kita manfaatkan semanfaat mungkin. Kalau kita sedang tidak beribadah agar mendapatkan pahala, ya kita sedang bekerja agar mendapatkan rezeki. Kalau sedang tidak beribadah dan tidak bekerja, ya sedang mencari ilmu, sedang belajar agar ilmu kita terus meningkat. Inilah pentingnya belajar ini. Dan yang namanya belajar, ya tidak harus ketemu barang-barang seperti ini. Umpama jenengan butuh tentang ilmu sholat, belilah buku tentang sholat. Jadi jenengan kepingin sukses, belilah buku tentang sukses. Wis anak kabeh niku teng buku. Tinggal kita kalau sedang tidak beribadah, ya sedang bekerja. Kalau sedang tidak bekerja, sedang belajar. Jadi walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sehingga tidak ada waktu yang tersia-sia, yang lago tersia-sia tanpa manfaat, tidak ada. Ya. Nah setelah 3 waktu ini kita betul-betul laksanakan dengan baik, kita merasa capek, nah baru kita istirahat. Tidur di waktu tidur. Nggih. Jangan tidur di waktu ngaji. Itu kan bukan waktunya tidur. Jangan tidur di waktu ngaji. Niku setan niku. Niku yakin. Setan itu menggunakan strategi. Niku dibebaskan Allah di Al-Quran. Allah membebaskan setan bermanuver. Ya. Sehingga semua strategi itu Allah membebaskan. Setan menggunakan strategi itu. Oke, yang pertama strategi tipu daya, strategi ngapusi. Jadi bab ngapusi, guru besarnya itu setan. Bapak ibu kita gagal berprestasi di surga, itu ditipu daya oleh setan.
Nek nganggo strategi tipu daya jenengan ora masak, nganggo strategi ngina bobo. Nek cara wong desa ngina bobo niku lelo-lelo ledung. Niki begitu mlebu teng ruangan RMG niki langsung bakuke niku nggih kali sita liar tak ngereni khusuk jebulane nek dikalungi gelas niku ana banyune. Ini jenenge apa nih? Kalau aktivitas kita sudah memanfaatkan waktu yang baik seperti tadi, kita tidur di waktu tidur, itulah yang dijalankan Rasul kita. Jadi Rasul seharian capek, ya, bekerja, beribadah, berdakwah, menyampaikan risalah. Rasul sare, itu ya di waktunya sare. Sehingga sarenya Rasul tetap di sisi Allah sebagai ibadah. Itulah sunnah, agar kita bisa meneladani Rasul, ya seperti itu. Waktu ngaji malah tidur, barang waktune tidur ngalamun. Endek. Bayangnya jadi wong sugih maning ya. Ya nganti saya sikile dibukan linu kabeh jam 2 malah merem. Akhirnya begitu adzan subuh ya ora setengah itu. Akhirnya aling subuhan nang waktu duha. Jenenge subha. Subha itu nang kitab Quranan niku. Iya. Akhirnya nglakoni salat sing nang wektu ora. Itu kan udah sunnah Rasul. Dan ini yang membuat hidup ini menjadi terjungkal-jungkal. Itu ya seperti ini. Mila walladzina hum anil lagwi muqridun. Yang ketiga walladzina hum li zakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakat. Zakat niki ora perlu ngenteni setahun. Nggih, ora perlu ngenteni sak nisab. Jenengan nek arep zakat manut kali aturan itu, ya ora sida zakat. Nah, ngenteni setahun duwite ya wis. Niku saya merasakan betul. Niki lah pentingnya ngaji fikih ka ora ming Al-Qur'an niku kaku. Mira ngaji fikih njur ming Al-Qur'an. Di Al-Qur'an wa atidal qurba haqqahu yauma hasadihi. Jika kita panen, berikanlah hak orang yang terdekat dengan kamu. Kalau orang nunggu setahun, tadi sing urung tekan sak nisab. Menurut fikih sak nisab ini kan kalau ukuran emas ini 70 gram. Sak gram pinten Bu? 2 juta. Nggih. Ping 70 berarti 140 juta. Niku ukuran nisab harta benda seperti itu. Lah nek kula dan arep zakat ngenteni duit 140 juta nganti mati. Urung tahu zakat. Niki mati-mati.
Kula tak kumpul-kumpul niku tetep burung anak kita nek setahun. Begitu setahun malah entek. Nah, akhirnya jurang latihan. Jadi kita yang belum punya satu misal, kita diizinkan latihan zakat. Belum jenenge sedekah, belum jenenge infak, sing penting kita memberi. Ini kita latih. Seperti kita memberi kepada Ibnu Sakir. Okay. Dengan bab penerima zakat kan ada Ibnu Sakir. Ibnun itu artinya anak, sabil itu artinya jalan. Berarti kan orang yang hidup di jalan. Tapi bukan anak pang. Ya. Bukan anak pang ini Ibnu Sakir. Tukang parkir itu termasuk Ibnu Sakir. Itu orang yang hidupnya di jalan. Jangan karena mengenai tukang parkir dengan niat zakat 10.000. Niku tukang parkir yang dongaknan jenengan patang donganan. Bukaji, burung kaji, wes boleh bukaji. Dari amin, betul nggak? Bukaji subur. Muka-muka jenengan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Kaji papat nih 10.000 oleh donga papat. Berarti sak donga siji kan 2.500. Era murah ini ulah teknis. Bagaimana kita hidup bahagiakan orang lain. Oke. Tadi poin-poin itu kan seperti itu. Oke. Kita ingin beruntung, bikinlah untung orang lain. Kulo cok ngeter pasangan. Oke. Sayang istri. Nek do ajeng tumbas rese. Rese ngerti kan? Ikan hasil. Rese ini wong kota ya tongkol. Nah, kulo ngeter. Nah, kulo kan ngenteni dengan tukang parkir niku. Jur onten piantun kakung beto salang kali batan. Jenengan ngerti niku? Tukang iku liwat ngarepe kulo. Pak, wonten napa Mas? Kulo duwe rezeki sithik kersa. Semut. Tak nih 20.000. Niku terbes mili niku. Kok anu ndongak nangih patang donganan niku. Masya Allah. Niki. Ingin kita beruntung, bila mereka beruntung 20.000 bagi burung mikul. Pada kalau jenengan 2 juta niku. Saking seneng. Niki teknis niku. Kulo wis tau tukang parkir pas lebaran. Nggih. Niku kulo sering parkir teng tempat niku. Dadi tukang parkir niku nek weruh mobil kulo, niku wis semangat. Wis semangat. Nah, paling ora 10 ngoten nggih. Masya Allah. Lah, kala-kala lebaran tak nyai setek. Kulo kali muni ngono, Mas, kala-kala niki pitrai kulo karo jenengan. Niku ngrangkul kulo karo nangis, karo muni sumur Pak sumur. Nek sareng wong Jepange arigato. Niki nggih. Niki lah mensiasati waladina li zakati failun. Ora perlu ngenteni nganti duwe-duit 140 juta. Niki duwe 100.000 cukup sing 10.000. Masa mati ya. Nafsune kan kadang-kadang 10, 100, 10 ya jadi 90 Pak. Wong jebet 1000 beda di
Joseph Lumpuh Isap. Ini orang-orang yang tidak beriman seperti itu. Tapi orang yang beriman, Allah yang akan mengganti. Niku yakin niku. Muga teknis ya. Pun oleh teluri. Pun saya dereng. Bukan kriminal saya. Yang keempat nih. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famanittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Yang keempat, kita mampu mengendalikan libido. Libido ngetos, ada yang tahu, ada yang tidak. Kecenderungan untuk melakukan hal yang bersifat biologis, tapi sangat rahasia bagi manusia. Oke, bagi binatang tidak rahasia. Tapi bagi manusia kecenderungan, itu libido namanya, itu harus terkendali. Nek bapak-bapak, terjemahan saya paling gampang ya, cucak rawone. Niku aja nganti merucut. Ngerti cucak rawa? Sing dawa. Niki nek mati merocot, wis ora mungkin bahagia itu, ora mungkin beruntung, kecuali dilakukan dengan pasangan. Illa ala azwajihim, dengan pasangan sah. Niku sak mareme, nggih, pet mapan sare nari tekan subuh, ya ulih niku, nggih. Jebul Islam itu ya memang indah kayak hal-hal seperti ini saja dibicarakan, dibahas, kecuali dengan pasangan. Ini memang diizinkan. Bagi yang belum punya pasangan saya doakan mudah-mudahan cepat memiliki pasangan. Bagi yang sudah jodoh, bapak-bapak, ini ya kalau masih ingin punya pasangan, carilah pasangan. Karena di Indonesia ini kata ibu-ibu timbang bapak-bapak. Jadi nek bapak ajeng double niku terus itulah. Tapi nek khawatir tidak adil, satu saja. Wong siji ora budol-budol. Tadi ya tetap utuh, tetap baik. Khawatir tidak adil, tidak boleh double. Apalagi yakin orang adil, itu nggak boleh poligami. Ya, belum duwe kanca, niku poligami. Nggih kula ngoten, Mas. Enak wong bojone double ya Mas. Penak kapan maneh Pak Yai. Kula niku akhire turunan dhuwur dedek. Dedek ngerti? Jadi piyambakipun kagungan ekonomi resmi. Nggih, selipan. Dua di bojo tua. Niku ngono-ngono. Wah, kakane ngono sing dikeloni bojo nom terus. Bojo tua dijidorna. Rana, usahana ini. Rana mohon sing nom. Mari mohon sing nom. Sing nom ya mulu. Nikah mulu sing dikeloni sing tua terus. Akhirnya turun nang dhuwur. Ya. Iburane jan kudu
dipahami wahyu niku, Quran niku men ora turu nang dhuwur. Kisah-kisah niki kan nasional niku, bahkan mendunia niku. Niku lah yang keempat. Kita harus mampu mengendalikan libido itu, kecuali dengan pasangan. Kalau sampai melakukan di luar itu, maka termasuk ulaika umur adu, termasuk orang yang melampaui batas. Ya, itu menghambat prestasi kebahagiaan. Kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang kelima, orang-orang beruntung, orang-orang bahagia, orang-orang menang, yaitu orang yang memenuhi amanahnya, memenuhi janji-janjinya. Jadi, baik janji dengan Allah, janji dengan dirinya sendiri. Kebanyakan orang nek ngadepi tekanan, terutama ya tekanan ekonomi, niku sering janji, ya Allah, menawi kula dipun paringi dalan kemudahan, kula ajeng ngaji terus, kula ajeng jamaah. Jadi begitu Allah memberi kemudahan, malah lalen niku, ini gagal bahagianya. Janji dengan calon pasangan, dia dong lagi kenalan cara wong disane, paling janji muni ngono, dong, wong bisa kan dong, ngapakan, nek sirane gelem dadi bojone nyong, engko tak tukokna eli-eli 8 gram. Ini bahasa asli saya seperti eli setengah Malaysia ini. Iya, sego setengah Malaysia. Lah temenan, semangat banget niku sidung niku. Lah barang dadi bojone enteni boro-boro 8 gram malah giyane bojo. Niku sing ngendika didol jenengan. Solang mungkin bahagia, ya. Nah, ingkar janji. Niku ya, mengenai janji terhadap dirinya sendiri, terhadap pasangan, terhadap anak. Nopo Pak, nek kowe kelas loro bisa 4 besar, tak tukokna sepeda pancal. Ya. Konten mau pancal? Konten, oke. Anak menjadi semangat sekali belajar. Sangat semangat. Wah, begitu munggah kelas 3, ya. Mboten namung 4 besar ning ranking 2. Berarti kan 2 besar. Nih, saking semangat. Ning ikan enteni selebor mawon wilung tukokna. Nggih, selebor niki nggih. Rujine ya urung pentile ora tukokna. Niki munggah kelas 4. Niki belum dibelikan sepeda ontel itu. Banyak anak mulai menjadi pemberontak. Ya. Dia berangkat sekolah, tapi tidak pernah sampai sekolah. Bolos, mulai seneng minganas, nyolongi nangka.
Zaman kulo alit kados niku ya. Nah wong desa ya kan. Iki. Kulo dijaki kali kancane kulo. Nek dinten Ahad kados niki. Ngapa dolan yo? Ngapa? Ya dolan lah. Ning Nanas nganggo nangka. Ayo. Lah niku nganggo teng mriki dereng mateng, pindah mriki nganti ping 6 niku. Lah ping 7ne mateng. Yo dipangan, yo kula takon. Lah dhewe duwe impor nangka akeh ya ngono, wite nangka nang ndi? Ya ora duwe. Kecilik wis latihan mangan nangka pulungan. Nah ini lah jahiliyah. Jadi saya hidup di tengah-tengah dia sudah Islam tapi masih jahiliyah. Nah itu Masya Allah. Itulah amanah ya. Janji terhadap anak tidak terwujud, akhirnya anak menjadi pemberontak. Sebetulnya anak yang pemberontak itu tidak boleh 100% menyalahkan anak ya, tapi janji-janji orang tua itulah yang perlu diteliti sekali. Ternyata orang tuanya tidak amanah, ingkar janji, itulah balasannya, sehingga keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan menjadi terhambat, dihambat sendiri. Karena tidak waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu ya. Masya Allah, jebul kita hidup bahagia. Ini kita ngaji terus. Amanat ini ya. Pernah. Kadang ada amanat dengan negara. Amanat dengan negara itu satu contoh. Kita ini sepakat kalau kita mengendarai kendaraan kita harus punya SIM, surat izin mengemudi, sekaligus surat bukti pajak namanya STNK. Nalika panjenengan amanah niki keri teng dalem, jenengan pun bayar nih, sudah punya SIM, tapi karena tergesa-gesa, lupa. Nah, tenggalan konten pramuka ngatur dalan. Niku rasane jenengan pramuka ngerasa polisi. Nih, warung deg-degan, wah lagi anak adangan, mana ada deg-deg, kan tidak bahagia nih, gelisah. Inilah gambaran amanah kalau kita lupa, membuat kita gelisah. Krungu semperitane satpam. Niki jantunge kayak pedot. Kebahagiaannya itu hilang. Inilah amanah terhadap negara. Janji yang kita sepakati, kalau mengendarai kendaraan ya harus ada 2 surat itu. Sudah kita bayar, tapi lupa tidak kita bawa, itu mengganggu kebahagiaan kita. Ini punya ini nulik udah dong punya polisi deh, nulik mana akhirnya nabrak ngarepe ya. Quran ngatur hidup ini sangat teliti ya, agar kita bukan hanya bahagia di akhirat, tapi di dunia pun kita bahagia. Yang terakhir ini, yang keenam, Mbak ini jenengan alhamdulillah sidat terakhir, betul ya? Sidat terakhir ini. Waladina hum ala sholawatihim yuhafidun. Oke, tadi di pembukaan itu dibuka dengan sholatnya khusyuk. Jadi yang terakhir
ditutup sholatnya itu terpelihara. Ya, yuhabibu. Syarat-syarat sholat ini yang terpelihara. Seperti kiblat, ya. Kemudian tutup aurat. Ini jenis syarat ini dilakukan sebelum melakukan sholat, itu namanya syarat. Ya. Sehingga sebelum sholat kiblat ini sudah diketahui, kemudian tutup aurat dan wudhu. Wudhu ini juga termasuk syarat. Ini juga dilakukan secara baik. Rukun-rukunnya ini juga teramat. Saat kita berdiri, saat kita ruku, tumak ninahnya ini juga kita rawat. Saat kita iktikaf, tumak ninahnya juga kita rawat. Kita berusaha. Ruku kita baca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Standar Rasul saat menjadi imam itu adnal kamal. Adnal kamal itu ya 3 kali itu. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi dengan dirampung iman-iman. Sebab orang nanti rampung tasbih jenengan tidak memenuhi langit dan tidak memenuhi bumi. Tapi nek jenengan lemaos napa tengen bacaan iktidal niku nganti rampung min syai'in ba'du, tasbih jenengan iktidal jenengan memenuhi langit lan bumi bareng karo tasbih wong Islam sing teng Eropa niku karena memenuhi bumi Eropa dipenuhi, bumi Afrika dipenuhi, bumi Asia dipenuhi, milkus samawati wal bahkan memenuhi alam lain yang alam itu setelah langit dan bumi itu hanya Allah yang tahu. Nikilah ala sholawatihi yuhafidu. Kecuali jenengan jamaah imamnya itu cepat, tapi cuma dina jenengan yang ikut cepat, diusahakan begitu imam sami Allah jenengan yang menyusul sami Allah. Begitu imam sudah Allah akbar turun sujud, senajan jenengan belum selesai mil'ul ardi jenengan yang ikut sujud. Jadilah imam yang baik atau makmum yang baik. Itu nama sholawatihi yuhafidun. Kalau 6 ini kita sudah lulus menurut Allah, ulaika humul warisun, merekalah pewaris kebahagiaan. Jadi untuk menjadi pewaris kebahagiaan niku tidak harus anak seorang konglomerat atau anak pengusaha nasional, tidak harus. 6 inilah proses menuju kebahagiaan. Siapapun bisa melaksanakan itu. Qad aflahal mu'minun, tapi khusus untuk mereka yang beriman. Ya, bagi yang belum beriman atau tidak beriman tidak bisa menikmati resep ini. Itulah pewaris kebahagiaan, pewaris keberuntungan, pewaris kemenangan di dunia. Mengapa umat Islam ini tidak pernah menang? Karena sholatnya tidak pernah khusyuk. Walaupun kita sudah punya pemimpin yang Islam sekali, tapi karena kita tidak pernah khusyuk, ya tetap kalahan. Karena memang belum punya posisi untuk menang. Monggo kita latihan khusyuk dan sholat kita rawat. Ulaika humul warisun, itu dunianya.
akhiratnya alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Firdaus sudah menjadi janji Allah terhadap pewaris kebahagiaan itu, Firdaus, dan di sana abadi, khalidun. Tidak bisa membayangkan. Inilah cita-cita kita, jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Mungkin jangka pendek dengan empun bahagia. Kemudian jangka sedang, ini sedang dalam proses. Jangka panjang akhirat. Akhirat itu jangka panjang. Jadi tempuh bulan, pirang juta tahun, ya orang anak ngerti. Begitu kita mati langsung masuk alam barzakh. Kiamatnya kapan kita tidak tahu. Begitu kiamat baru kita bangkit dari kubur. Namanya alam mahsyar. Di alam mahsyar dulu apa tahun juga tidak ada yang tahu. Inilah pentingnya proses kebahagiaan baik jangka pendek maupun panjang ini. Di samping nang alam dunia ulaika humul warisun, pewaris kebahagiaan akhirat, alladzina yarisuna firdaus. Saya ulangi lagi, minimal umat Islam punya Quran terjemahan. Bagi yang IT tidak bermasalah, jenengan saged ngangge WA-ne jenengan. WA-ne jenengan nyetel tafsir Quran. Niku berubul mawon memilih surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 kembali 23 dari ayat 1 sampai ayat 11. Niku dipelajari ulang, direnungi, kemudian dipahami sebelah mana yang belum sempurna, kita sempurnakan. Tidak ada tanya jawab, karena wis padahal ngebokna HP. Mari nek tanya jawab kan si mulur Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis dan tahmid bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.